مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, masih diberi iman dan Islam. Semoga ini semuanya Allah tetapkan sampai akhir hayat. Semoga semuanya kita diberi husnul khotimah. Di malam yang ke-18 ini, di malam yang ke-19, di malam yang ke-19 ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita tentang tanda-tanda kiamat yang ke-9. Jadi ada 10 untuk tanda-tanda kiamat yang besar, sedangkan yang sugro, yang kecil, ada banyak tanda-tanda, dan insya Allah nanti akan juga kita sebagian, yang bagi ada sebagian tanda-tanda yang kita belum sebutkan, insya Allah akan kita sebutkan. Tanda yang ke-9, tanda kiamat yang besar yang ke-9, yaitu an-naru al-hasyirah, yaitu api yang menggiring. Api yang menggiring, api yang mengumpulkan, menggiring menuju ke tempat perkumpulan. Wa min alamati sa'atil kubra an-naru allati tahsyurun nasa bal ya awwal ayati ba'da ma sabaqaha mu'adzinatan bi qiyamis sa'ati wa yakunu mab'adha minal yaman wa ba'duha wa takhruju min ba'ri Hadramaut wa ba'duha min qa'ri Aden wallahu a'lam. Termasuk tanda-tanda kiamat yang besar yaitu api yang menggiring ke mahsyar tempat berkumpul. Dan menurut hadis Rasulullah SAW, api itu timbulnya dari Yaman. Dan api ini keluar, ini adalah termasuk ya awalul ayat pada masa baqa'ah. Maksudnya ini awal ayat, tanda-tanda mau kehancuran itu datang, proses finishing itu datang. Cuman ada perbedaan pendapat. Yang mana dari mana yang keluar api tersebut? Wa ba'da takhruju min bahri Hadramaut. Sebagian pendapat mengatakan nanti keluarnya dari laut Hadramaut. Wa ba'duha min qa'ri Aden, dan sebagian yaitu dari jurang di Aden sana. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas api itu nanti akan berawal pertamanya timbul dari Yaman. Wajah fi hadis Hudzaifah Ibni Asid fi dzikri asyrati sa'atil kubra qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru dzalika narun takhruju min fi Yaman tadrudun nasa ila mahsyarihim. Tanda-tanda kiamat yang terakhir, maksudnya ini setelah Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj,
kemudian dabbah, dukhon. Yang akhir sekali sudah mau hancurnya dunia ini, yaitu keluarnya api dari Yaman. Jadi ketika api keluar dari Yaman, berarti sudah tinggal finishing, hancurnya dunia ini, tinggal hancurnya dunia. Yang dimaksud dengan akhirnya tanda-tanda. Takhruju min fil al-Yaman tatrudun nasa ila masrim, yang akan mendorong manusia dikumpulkan di dalam satu tempat perkumpulan. Nah, itu nanti yang akan terjadi sangat-sangat di akhir kiamat itu akan terjadi. Hancurnya dunia ini akan terjadi. Warwa Ahmad wa Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakhruju nar min Hadramauta min bahri Hadramauta atau min bahri Hadramauta qabla yaumil qiyamati tasurun nas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, nanti akan keluar api dari Hadramaut atau dari lautnya Hadramaut sebelum hari kiamat yang akan mengumpulkan manusia. Warwa al-Imam al-Bukhari an Anas radhiyallahu taala anhu anna Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu lama aslama sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an masaila wa fiha ma awalu asratis sa'ah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma awalu asratis sa'ah fa narun tahsyurun nasa minal masyriqi ilal maghrib. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Abdullah bin Salam ketika pertama dia masuk Islam, dia bertanya berbagai masalah kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Salam. Kemudian ada satu pertanyaan, yaitu tentang hari kiamat. Apa pertanyaan Abdullah bin Salam? Ma awal asratis ya Rasulullah, awal tanda-tanda kiamat apa? Maksudnya tanda-tanda yang sudah mau hancurnya, bukan tanda-tanda yang pranya yang Imam Mahdi dan sebagainya, bukan. Ini tinggal hancurnya saja. Apa tandanya ya Allah kalau bumi sudah mau hancur? Kata Rasulullah SAW, amma awal asratis saati fadarun taksurun nasa minal masyriq ilal maghrib. Sedangkan tanda-tanda pertama tanda akan kiamat, yaitu ketika ada api yang mengumpulkan manusia dari benar masyriq, dari barat ke timur, manusia digiring oleh api tersebut, dikumpulkan di dalam satu tempat, di tempat berkumpul, disebut dengan mahsyar. Cuman mahsyar di sini bukan, menurut ulama, bukan berarti mahsyar di akhirat, bukan. Ini adalah tempat berkumpul. Mahsyar dalam arti tempat berkumpul ketika sebelum kiamat manusia dikumpulkan di dalam satu tempat. Nah, bukan mahsyar yaitu pada masa nanti setelah hari kebangkitan, bukan. Ini menurut ulama. Dan nanti tempat perkumpulannya ini di mana? Di Syam. Di Syam, yaitu di daerah Suriah, daerah Palestina sana. Jadi nanti proses kiamat dan sebagainya ini akan banyak memang terfokus di sana. Mulai dari nanti Imam Mahdi, ya memang Abul Mahdi di baiatnya di Makkah, di Masjidil Haram, tetapi nanti perjuangannya di Baitul Maqdis, di Syam sana. Sampai nanti Imam Mahdi dikepung sama Dajjal juga di Gunung Dukhan, itu di Syam juga di sana. Terus Nabi Isa turun juga di Syam, dan Nabi Isa membunuh Dajjal juga di. Ketika ini akhirnya sudah mau finishing, api ini keluar menggiring manusia dari timur dan dari barat, dikumpulkan juga di Syam. Nah, jadi pusatnya di sana. Semua manusia dikumpulkan menjadi satu. Setelah itu baru kiamat itu terjadi. Wa qalu aula asratis saati ay kurban min hayatin nihayah. Yang dimaksud di hadis ini awal tanda-tanda kiamat, yaitu tanda-tanda yang paling dekat dengan hancurnya kehancuran, hancurnya dunia ini. Pada sahabat min umur itunya, setelah itu tak ada lagi urusan dunia. Kalau dah habis itu keluar, berarti tinggal habislah dunia. Wala syakka anan nar al-hasyirata min al-masyriq ila al-maghrib satastagriku waktan zamanian masafatan wa zamanan wa rihlatan. Jadi nanti kalau kalau kita menurut diprediksi, kalau api ini nanti akan mengumpulkan orang dari barat dan dari timur,
ini tentu akan membutuhkan waktu, ya, dan perjalanan yang jauh. Jadi tidak hanya sebentar saja, tidak. Jadi penggiringan api itu. Apakah rupanya api itu nanti seperti apa? Ya Allah Subhanahu wa taala, bisa terjadi betul-betul berupa api. Cuman sebagian ada yang menafsiri yang dimaksud adalah barokin. Barokin yaitu gunung-gunung berapi. Gunung-gunung berapi mengeluarkan apinya sehingga orang-orang berlarian berkumpulan di dalam, sampai berkumpul dari satu tempat, baik mereka yang dari timur ataupun yang dari barat. Berbagai macam penafsiran. Itu nanti hakikatnya wallahu subhanahu wa ta'ala alam, hakikat api itu seperti apa. Nah, jadi kita untuk mendetailnya kita wallahu alam, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad warada bi hadzal amr ma yuwasi'u mashhadul ma'rifah li mafhumin nar al-khasirah. Waqad warada bi hadits al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi juga masalah api ini juga disebutkan di dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ini berarti betul-betul berdasarkan hadis yang sahih. Dan api ini akan betul-betul terjadi nanti. Cuma hakikat persisnya seperti apa, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Warawa Al-Imam Ahmad wa Abu Daud dan Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu satakun hijratan ba'da hijratin tujazu ila mahjari Ibrahim wala yabqa fil ardi illa siraru ahliha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada hijrah ba'da hijrah, kemudian hijrah. Jadi nanti orang-orang ini ketika digiring oleh api, ini bahasanya Rasulullah ketika menciptakan nanti bagaimana api itu akan menggiring orang di dalam satu tempat di masa hisab sana. Bahasanya Rasulullah nanti akan ada hijrah, kemudian disusul hijrah lagi, kemudian hijrah lagi, kemudian sampai berkumpul di dalam satu tempat, yaitu mahsyar. Mahsyar itu mahsyar dunia sebelum kiamat, hisab. Jadi ini menunjukkan bukan langsung api itu datang langsung orang berjalan, tidak, tetapi membutuhkan waktu. Orang berhijrah, kemudian situasi alam ini kok apinya begini, kok tambah panas, ya tambah mendekat, orangnya berjalan lagi, kemudian apinya mendekat lagi, berjalan lagi, terus hijrah sampai berkumpul di dalam satu tempat. Itu yang menjadi hadis ini menunjukkan bagaimana perjalanan, karena perjalanannya itu jauh, ya, tidak dekat. Semacam sekarang ini kalau kita lihat, nah, tentu umpamanya dari Eropa sampai ke Suriah itu berapa waktunya? Jauh. Nah, dari Mesir, dari mana? Nah, itu membutuhkan waktu yang lama. Tetapi nanti orang ini akan digiring. Kata Rasulullah SAW, wala yabqa fil ardi illa syiraru ahliya. Ketika waktu itu api itu keluar, ini di muka bumi ini tidak ada lagi orang baik. Semuanya orang-orang jelek semuanya. Sehingga mereka orang-orang jelek inilah yang digiring oleh api, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digiring di dalam satu tempat sebelum kiamat itu terjadi. Tahsyuruhum munnar ma'al kiradah wal khanazir, tabitu ma'hum idza batu wa tamilu ma'hum idza malu wa ta'kulu man takalla. Dan nanti api ini akan menggiring orang-orang syirarun nas, orang-orang yang fasik, orang-orang kafir, orang yang tidak beriman ini. Kenapa? Orang Islam kok tidak ada? Orang Islam sudah mati sebelumnya. Orang Islam sudah dimatikan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah mengutus angin yang sangat dingin. Kemudian umat-umat Islam waktu itu ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak mau kaum muslimin ini mengalami hari hanya kiamat, tidak mau. Maka ketika api ini keluar, ini orang-orang yang jelek-jelek semua. Makanya api itu akan menggiring mereka bersama dengan monyet-monyet dan babi-babi, dikatakan. Dan nanti api itu ketika orang itu pernah duduk, apinya menunggu. Maksudnya nih api ini bertahap. Orang makanya hijrah ba'da hijrah, berpindah.
kemudian apinya mendekat berjalan lagi, apinya mendekat berjalan lagi, berhenti berjalan lagi. Pertama di sini disebutkan mereka akan berhijrah bersama dengan monyet-monyet dan babi-babi. Yang hewan-hewan itu akan tabitu mahum bersama mereka. Ketika istirahat penat berkumpul bersama mereka hewan-hewan tersebut. Jadi dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang-orang kaum muslimin sebelum terjadinya api yang keluar dari Yaman ini, ada istilahnya proses Ar-Rih Al-Qabidah. Sebelumnya, tapi ini tidak termasuk tanda-tanda kiamat yang kubro, tetapi dia berada di antara tanda-tanda kiamat yang kubro, yang besar, yaitu Ar-Rih Al-Qabidah lil mu'minin. Jadi ketika kiamat sudah hampir menjelang sangat-sangat dekat, orang-orang Islam ruhnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah SAW, yab'atsullahu azza wa jalla rihan fiha zamharirun baridun la tadhu ala wajil ardi mu'minan illa mata bitil karih summa taqumu sa'atu ala syirarin nas. Allah Subhanahu wa taala akan mengutus angin yang dingin. Kemudian angin tersebut tidak meninggalkan di atas muka bumi ini satu orang mukmin pun, kecuali orang mukmin itu akan mati dengan angin yang dingin tersebut. Summa taqumu sa'atu ala syirarin nas. Kemudian setelah orang mukmin ini semua sudah meninggal dunia dengan angin yang dingin tadi, maka dunia ini semuanya isinya cuma orang-orang jelek semuanya, orang brengsek, orang zalim semuanya. Orang ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala karena cintanya, sayangnya kepada kaum muslimin, Allah menurunkan angin yang dingin, bukan azab, bukan. Angin itu memang dingin, memang sengaja untuk menjemput arwahnya, ruh-ruhnya para kaum muslimin. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, inna min akhiri amril Ka'bah al-Habasah yaghzuna al-baita wa yatawajjahu al-muslimina na'wahum wa yab'athu alaihim rihan asaruha syarqiyah wa la yad'u abdan fi qalbi mithqali dzarratin min tuqah illa qabadathu hatta idza farahu min khiyarihim baqa aijajun minan nasi la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Jadi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya nanti, jadi Ka'bah ini nanti sebelum kiamat Ka'bah ini akan dirobohkan. Siapa yang merobohkan? Yang merobohkan adalah orang-orang yang dari Habasyah. Orang-orang Habasyah memerangi Ka'bah, kemudian kaum muslimin istilahnya menuju kepada orang-orang tersebut ingin memberikan perlawanan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang dingin sehingga kaum muslimin pada waktu itu meninggal, semuanya meninggal. Setelah itu maka tidak ada di muka bumi ini kecuali orang-orang yang jahat-jahat semua. Dan setelah itu Ka'bah dirobohkan oleh orang-orang kaum muslimin. Jadi kiamat itu tidak akan terjadi selagi Ka'bah masih berdiri. Jadi Ka'bah itu nanti di akhir zaman itu akan dirobohkan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, orang-orang para penjahat-penjahat di akhir zaman, di akhir umur bumi ini. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih Imam Muslim. Wa bainama kadzalika isba'asallahu rihan thayyibatan fata'khudhuhum tata'abatihim fataqbidu ruha kulli mu'minin wa kullu muslimin
wa yabqa shirarin nasi yataharajuna fiha ay yatasafaduna kama taharajul humur wa alaihim taqumus sa'ah. Kata Rasulullah SAW, jadi ketika tadi ada sekelompok rombongan dari Habasyah ingin memerangi Ka'bah, kaum muslimin nak jemput, nak memberikan perlawanan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutuskan angin. Angin yang thaibah, rihan thaibah, baunya enak, wangi, dingin. Kemudian angin itu akan mengenai di sini abati, ketiak-ketiak kaum muslimin kena, kemudian fatak biduruha kulli mu'minin wa muslim, kemudian orang-orang muslim dan mukmin meninggal dunia semuanya, maka tidak ada tersisa kecuali orang-orang yang jahat. Fayakunu ala misli dzalik. Qala fil isya fayakunu ala misli dzalik hatta la yuladu ahadun min nikahin summa yu'aqqamullahu nisaa 30 sanah wa yakununa kulluhum auladu zina sirarin nas alaihim taqumusa. Kemudian setelah itu apa? Setelah di dunia ini sudah tak ada lagi orang beriman, orang muslim tak ada semuanya. Nyawanya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu ada satu periode yang mana di situ karena orangnya orang sudah gak beriman semua, dikatakan la yuwaladu ahadun menikah, tidak ada satu orang pun yang dilahirkan dengan pernikahan. Tidak ada. Jadi mereka saling berzina, namanya orang sudah rusak. Sekarang yang masih ada syariat dan sebagainya, orang masih menggampangkan berzina. Nanti ketika sudah gak ada lagi, Al-Quran sudah diangkat, ilmu sudah diangkat, orang-orang muslim semuanya ruhnya sudah diambil Allah, tinggal orang-orang jahat, maka di situ orang hidup dengan perzinahan. Tidak ada orang yang dilahirkan pakai nikah, tak ada, zina semua. Kemudian setelah itu lahir anak zina semuanya orangnya. Summa yu'aqamullahu nisa 30 sanah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melahirkan perempuan. Perempuan ini akim ini menjadi mandul. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memandulkan semua wanita. Setelah berzina beranak, berzina melahirkan, akhirnya orang-orang ini lahir dengan zina semua. Ini sudah nak kiamat sekali ini. Kemudian setelah itu Allah memandulkan semuanya wanita, sehingga tidak ada lagi tambah manusia di dunia. Setelah itu tak ada tambah manusia, karena nanti kalau tambah terus, kapan kiamatnya istilahnya begitu. Ya kiamat sih bisa saja. Maksudnya ini memang Allah Subhanahu wa taala di akhir nanti kehidupan wanita ini dimandulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah merebak zina di mana-mana, orang lain dengan zina, akhirnya Allah memandulkan semua wanita. Jadi tidak ada lagi bayi yang lahir, tidak ada yang bayi yang lahir sama sekali. Karena semuanya wanita dimandulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakuna kulluhum auladu zina, maka mereka semuanya mereka yang ada di muka bumi itu adalah anak-anak zina semuanya. Alaihim taqumus sa'ah, maka pada waktu itulah kiamat itu akan terjadi. Ini kita berbicara sekarang tentang proses dirobohkannya Ka'bah. Wa min alamatis sa'ah sughra qurbuniyati amril kaun wal haya atul Ka'bah al musharrafah wa zawalu bunyaniha hajaran hajara fatakhrubu kharaban la ta'muru ba'dahu. Waqad waradzalika fi jumlatin min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk nanti tanda-tanda kiamat, yaitu dirobohkannya Ka'bah menjadi berkeping-keping, tinggal batu. Hancur luluh lantak, tidak akan pernah didirikan lagi Ka'bah itu. Hancur. Dan itu disebutkan di banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah
radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yukharribul ka'bata dzu suwaiqatain minal habasyah. Wa fi riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ka'anni bi aswadun afhaju yaqla'uha hajaran hajara, yakni al-Ka'bah. Jadi nanti Ka'bah itu kata Rasulullah SAW akan dihancurkan oleh Dzul Suwaiqatain dari Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia, ya Habasyah. Jadi nanti ada yang di akhir zaman nanti ada orang dari Habasyah datang, Dzul Suwaiqatain disebutkan namanya, gelarnya, ya. Itu nanti mereka yang akan menghancurkan Ka'bah, berkeping-keping rata sudah dengan tanah Ka'bah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamti'u min hadzal bait fa innahu qad hudima marratain wa yarfa'u fil thalis. Jadi bersenang-senanglah kalian dengan hadzal bait, maksudnya Ka'bah ini, karena Ka'bah ini nanti akan dihancurkan 2 kali. Dihancurkan 2 kali, wa yarfa'u fil tsalitsah, dan akan dibangun yang ketiga kalinya. Jadi Ka'bah itu kan dulu waktu Nabi Ibrahim itu membangun lagi, membangun lagi. Pembangunan fil tsalitsah, kemudian ke yang ketiga setelah itu dihancurkan oleh yang mendekat dari Dzul Suwaiqatain dari Habasyah. Setelah itu tidak akan pernah dibangun lagi. Wa dzakara al-Faqih fil akhbari Makkah an Utsman ibni Syajin qala balagani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aktsiru ziyarata hadzal bait qabla an yurfa wa yansa an-nasu makanahu wa aktsiru tilawata wa akhiru tilawatul Qur'ani qabla ayurfa. Dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah menziarahi rumah ini, maksudnya Masjidil Haram, Ka'bah ini, Ka'bah. Perbanyaklah berziarah kepada Ka'bah sebelum dia nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama tadi, istamti'u min hadzal bait fa innahu qad hudima marratain wa yarfa'u fil tsalis. Jadi Ka'bah itu telah dirobohkan 2 kali, dibangun. Kemudian wa yarfa'u fil tsalis, kemudian yang ketiga setelah dirobohkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi pembangunan Ka'bah, habis. Makanya kata Rasulullah SAW, perbanyaklah ziarah Ka'bah ini sebelum Ka'bah ini nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Wa yansanna sama kana, sampai orang ini lupa ini Ka'bah dulu di mana ya tempatnya ya. Sampai begitu. Wa aksiru tilawatul Qur'an, dan berbanyaklah membaca Al-Qur'an sebelum Al-Qur'an itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min zuwajri hadhil marhalah al-khatira ma yali hadmul Ka'bah ala yadi Dzul Suwaiqatain min Habasyah wa sarbu hilyatiha yurfa'ul Qur'an min al-masahib wa sudur yurfa'ur ruknu wal Qur'an wa yuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah finishing kiamat, ya, ketika Ka'bah nanti ratakan dengan tanah, diangkat, maksudnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil ke langit semacam Al-Qur'an diangkat lagi ke langit, Ka'bah diangkat lagi ke langit. Tidak ada dibangun lagi Ka'bah. Kemudian ada lagi yurfa'ur ruknu wal Qur'an, rukun Yamani juga diambil ke langit, Qur'an diangkat ke langit. Baru yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi, Nabi Muhammad SAW juga diangkat ke langit. Tidak ada lagi orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala meniup trompet sangkakala menunjukkan hancurnya bumi ini, ya, setelah api keluar menggiring orang-orang yang jahat-jahat ini ke dalam satu tempat di mahsyar, di daerah Sam sana, dikumpulkan jadi satu. Orang-orang Islam yang sudah tidak ada. Setelah itu barulah trompet sangkakala ditiup oleh
malaikat Israfil. Setelah itu hancurlah dunia ini, dan yang menemukan kehancuran ini hanyalah orang-orang para penjahat-penjahat saja. Begitulah akhir daripada dunia ini. Dari awal tanda-tanda, baik yang kecil, yang sugro, atau yang wusta, yang tengah-tengah, ataupun yang kubro, yang bisa saya sampaikan. Saya mengambil daripada kitab Fiqhut Tahawulat, ya, terbanyak saya mengambil dari kitab Fiqhut Tahawulat, yaitu karya Al-Habib Abi Bakar Al-Masyhur bin Ali Al-Adani. Abi Bakar Al-Adani bin Ali Al-Masyhur. Jadi ini adalah kitabnya. Mudah-mudahan bermanfaat dari awal sampai akhir. Kita hadiah Fatihah pada muallif Al-Habib Abi Bakar Al-Adani bin Ali Al-Masyhur. Al-Anallaha yahfadhu wa yulid wa anallaha yaj'alahu min asfiya'i bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah kepada guru kita Abuya Sayyid Muhammad bin Abdul Al-Malik Al-Hasani, Abuya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Abdul Al-Malik Al-Hasani, dan semua masyayikh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka, menjadikan mereka para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah melimpahkan keberkahan mereka kepada kita semuanya. Al-hadina wal qinatin salih wal hadirin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'abbina wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidatina wa jami'il muslimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tada' lana min maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah keluarga kami, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah semua keturunan kami sampai hari kiamat orang-orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan, orang-orang yang ahli selawat dan ahli zikir. Janganlah kau jadikan kami dan mereka orang-orang yang ahli kejahatan dan kemaksiatan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa'anna al-waba wal bala wal ghala wal fasha wal munkar والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. Alhamdulillahirabbil. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan
pengajian atau kajian ini bisa mendapatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan keimanan kita kepada hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.